Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil artikel kami yang pertama yang sebelah saya ada yang beranggotakan. Yang pertama itu ada saya Farida Ramadina, dan samping saya ada dan saya Deka. Oke, yang berjudul tentang analisis deskriptif minat karir pada siswa sekolah menengah atas di MA Attaqwa Kota Tangerang. Oke, baik, langsung saja. Di sini ada pendahuluannya. Jadi intinya itu pokok bahasa utamanya ini yang pertama itu pentingnya pendidikan dan karir. Jadi pendidikan adalah kebutuhan dasar untuk belajar, terus juga berkembangnya dan meningkatkan kualitas hidup. Sekolah menjadi wadah utama warga negara menuntut ilmu, dan yang kedua itu ada karir. Dan selanjutnya itu karir bukan sekedar jabatan atau pekerjaan yang pernah dijalani, melainkan rangkaian perkembangan hidup yang sesuai dengan potensi, minat, dan juga kemampuan dan juga nilai dari individu tersebut. Yang kedua itu ada konteks siswa SMA. Di sini siswa SMA-nya itu berusia 15 sampai 17 tahun, berada pada masa remaja madya, masa penyesuaian diri dan mempersiapkan menuju kedewasaan. Termasuk salah satu tugas utama perkembangan remaja memilih pekerjaan atau karir. Terus di tahap ini siswa mulai merencanakan karir berdasarkan minat, terus juga bakat dan nilai dirinya yang menjadi dasar penting untuk masa depannya. Yang ketiga itu ada pemahaman karir yang matang. Di sini menurut teori Wiguna, individu dengan pemahaman karir tentang matang ditandai dengan yang pertama itu ada perencanaan karir guna upaya mencari informasi tentang berbagai aspek pekerjaan. Yang kedua itu ada eksplorasi karir, yaitu menggali sumber informasi sekaligus memperkuat sikap terhadap pekerjaan. Yang ketiga itu ada pengembalian keputusan. Di sini mampu merencanakan karir yang sesuai dengan kepribadiannya. Yang keempat itu ada penguasaan informasi pekerjaan. Di sini memahami detail pekerjaan, juga cara mempelajarinya, terus juga prospek dan persyaratan yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada metode. Jadi pendekatannya di sini kita mau memakai kuantitatif, metode deskriptif. Terus juga tujuan ini menggambarkan profil minat karir pada siswa. Di sini kita memakai populasi sampel itu seluruh siswa SMA atau MA atau Kota Tangerang yang berjumlah 240 siswa. Teknik pengambilan sampelnya purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Terus juga kriteria subjeknya itu siswa kelas 12 yang sedang mempersiapkan perencanaan karir. Terus jumlah sampelnya 95 siswa. Di sini pengumpulannya dan juga analisis datanya itu alat ukurnya seperti kayak instrumen kuesioner minat karir, terus juga teknik analisisnya di sini statistik deskriptif yang meliputi kayak seperti nilai-nilai kehitungan, terus juga presentase, terus juga distribusi frekuensi. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, baik, di sini ada hasil dan diskusi. Yang pertama ada statistik deskriptif minat karir. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai tingkat minat karir pada siswa kelas 12 MA Attaqwa Kota Tangerang. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jumlah responden, nilai rata-rata, nilai tengah, dan standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum. Hasil analisis statistik deskriptif disajikan pada tabel 1 yang dimana jumlah respondennya itu 95, terus minnya 16,27, terus mediannya 16,00, terus standar deviasinya itu 4,26, minimumnya 8 dan maksimumnya 28. Lalu ada tingkat minat karir berdasarkan kategorisasi Azwar. Nah, untuk mengetahui tingkat minat karir siswa secara lebih komprehensif, dilakukan kategorisasi skor menggunakan metode yang dikemukakan oleh Azwar pada tahun 2012. Kategori ini bertujuan untuk mengelompokkan responden ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan nilai rata-rata dan standar deviasi. Nah, berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diperoleh nilai rata-rata itu sebesar 16,27 dan standar deviasi sebesar 4,26.
tersebut diperoleh batas kategori sebagaimana disajikan pada tabel 2, yaitu rendah itu X kurang lebih kecil dari 12,01, sedangkan itu 12,01 kurang dari atau sama dengan X, terus kurang dari atau sama dengan 20,53, terus tingginya X lebih besar dari 20,53. Terus berdasarkan kriteria tersebut, selanjutnya dilakukan pengelompokan terhadap seluruh responden. Distribusi tingkat minat karir siswa disajikan pada tabel 3, yaitu yang rendah frekuensinya 15, persentasenya itu 15,79, terus sedang frekuensinya 64, persentasenya 67,37, terus tinggi 16, persentasenya itu 16,84. Jadi total keseluruhannya itu 95 dan persentasenya itu 100%. Terus di bawahnya ada analisis minat karir berdasarkan indikator. Pada tabel 4, realistik minnya itu 2,64, medianya 3, standar deviasi 1,49, minimumnya 0, maksimumnya 5. Terus investigatif itu minnya 3, medianya 3, SD-nya 1,30, minimumnya 0, maksimumnya 5. Terus artistik 3,23, 3, 1,39, 0 dan 5. Sosial minnya 2,94, medianya 3, SD-nya 1,09, minimumnya 0, maksimumnya 5. Terus enterprising-nya itu minnya 2,25, medianya 2, SD-nya 1,41, minimumnya 0, maksimumnya 5. Dan konvensional itu minnya 2,21, medianya 2, SD-nya 1,60, minimumnya 0 dan maksimumnya 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Boleh scroll. Yang diskusi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi penelitian menunjukkan bahwa tingkat minat karir siswa kelas 12 MA Tapo Kota Tangerang itu secara umum berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata sebesar 16,27. Nah, sebanyak 67,37% responden termasuk dalam kategori sedang, sedangkan 16,84% berada pada kategori tinggi dan 15,79% berada pada kategori rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori perkembangan karir yang dikemukakan oleh Donald E. Super yang menyatakan bahwa siswa sekolah menengah atas berada pada tahap exploration, yaitu tahap ketika individu mulai mengenali potensi diri, mengeksplorasi berbagai alternatif pekerjaan, serta membangun konsep diri sebagai dasar dan menentukan pilihan karir. Nah, kesimpulannya penelitian ini tuh bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran minat karir siswa kelas 12 MA Kota Tangerang berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap 95 siswa responden yang diperoleh dan nilai rata-rata minat karir sebanyak 16,27 dengan standar deviasi 4,26 yang menetapkan sebagian besar siswa 7,37% pada kategori sedang, sedangkan 16,84% berada pada kategori tinggi dan 15,79% pada kategori rendah. Nah, temuan ini mengkonfirmasi bahwa siswa MA secara umum berada pada tahap exploration dalam teori perkembangan karir super, yaitu tahap ketika individu mulai mengenali potensi diri dan mengeksplorasi berbagai alternatif pekerjaan, namun belum sepenuhnya mencapai kematangan dalam pengambilan keputusan karir. Lalu analisis berdasarkan 6 indikator Riasis menunjukkan bahwa kecenderungan minat siswa paling menonjol pada aspek artistik 3,23, diikuti investigatif 3,00 dan sosial 2,94. Mengidentifikasikan adanya penyelesaian orientasi karir generasi muda ke arah bidang-bidang kreatif dan basis eksplorasi intelektual. Seiring dengan berkembangnya teknologi, informasi dan media digital, sementara minat terhadap bidang kepemimpinan kewirausahaan
dan pekerjaan administrasi rutin relatif belum berkembang, kemungkinan karena terbatasnya pengalaman praktis siswa di bidang tersebut. Nah, lalu ucapan terima kasihnya, kita mengucapkan terima kasih kepada sekolah, guru bimbingan dan konseling, serta seluruh siswa kelas 12 SMA Tanggung Kota Tangerang yang telah memberikan izin dan berpartisipasi aktif sebagai responden dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada program studi bimbingan dan konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, terus Universitas Indah Prasta PGRI atas dukungan fasilitas dan bimbingan akademik selama proses penelitian berlangsung, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dan penyusunan dan penyelesaian artikel ini. Baik, kami dari kelompok 4 kurang lebihnya mohon maaf.